Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang, kita berjumpa kembali di vlog hari ini. Moda Norway mau pergi ke ibu kota. Mari teman-teman kita pergi bersama-sama. Semoga kalian semua sehat selalu, berbahagia, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, perjalanan ke ibu kota pulang pergi itu 2 jam. Dan sepanjang perjalanan itu lumayan gak ada macet teman-teman, hanya lampu merah saja. Kita melewati beberapa jalan tol, dan jalan tolnya itu otomatis gitu. Nah, hari ini spesial teman-teman ke ibu kotanya karena kita mau pergi ke kedutaan Indonesia. Kita mau memperpanjang paspor. Nah, di negara Norwegia itu dari Juli, Agustus, September, Oktober itu banyak sekali hujan. Jadi musim panasnya itu nggak adanya musim hujan. Malah bulan Juni itu banyak sekali panas. Hari ini kita ke kedutaan itu mau memperpanjang paspornya anakku. Tapi anakku itu belum bisa bikin paspor yang 10 tahun karena masih di bawah umur. Jadi kami harus ada paspor teman-teman, entah itu paspornya mau dibawa ke luar negeri atau enggak dibawa. Nah, nanti pasporku habis baru saya mau bikin yang 10 tahun, karena tahun ini atau tahun kemarin ya kita bisa bikin paspor 10 tahun sekali. Terima kasih. Di tahun-tahun sebelumnya saya bikin paspornya itu setiap 5 tahun sekali. Dan sekarang ini kita sudah di sekitar kedutaan Indonesia. Nah, dulu waktu kami memperpanjang paspor di sekitar kedutaan itu ada parkir gratis, dan sekarang sudah nggak ada. Nah, kita sampai di tempat parkiran itu jam 10 kurang 15 menit dan kedutaannya itu buka jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Nah, kalau hari Jumat jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi sebelum kita ke sini tuh kita wajib bikin janji dulu. Kemudian nanti di situ ada pilihan teman-teman, milih hari apa, tanggal apa, jam berapa. Dan setiap kami bikin paspor itu Pak Su selalu pengen ikut teman-teman, padahal di jam kerja. Alhamdulillah kerjanya Pak Su itu fleksibel, jadi tuh jam kerjanya bisa diganti jam yang lain. Nah, sebelum kita datang ke kedutaan, semua dokumen untuk paspornya itu sudah diisi. Jadi kita tinggal nyodorin dokumen, ambil foto. Kita di dalam kedutaan itu 2 jam 30 menit kemudian sudah selesai, kita pulang. Cepet banget ya. Paspor barunya ini nggak bisa sehari jadi kita harus nunggu. Nah, biaya untuk memperpanjang paspor uang Norway itu 255. Kalau dirupiahin itu sekitar 364 ribuan. Penukaran uang itu kan naik turun ya. Kalau biaya untuk paspor yang rusak uang Norway itu 350, dirupiahin sekitar 500 ribuan. Setelah ngambil foto untuk paspor itu ada 2 pilihan teman-teman. Nanti setelah semingguan paspornya jadi, kita mau datang kembali untuk ngambil paspornya atau paspornya dikirim ke rumah lewat pos. Nah, kalau paspornya dikirim ke rumah lewat pos itu kan butuh biaya, dan biaya untuk ngirim paspornya ke rumah itu uang Norway 200-an. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua sudah meluangkan waktunya dari awal hingga kini, sudah komen, sudah like, share, dan subscribe. Saya sangat menghargai waktu kalian, dan juga terima kasih banyak untuk kalian yang baru gabung di keluarga Moda Norway. Selamat bergabung, enjoy ya nontonnya ya. Nah, di vlog selanjutnya yang di sebelah sini ini baru saja saya selesai menyetrika, dan saya menyetrika pakaian ini butuh 2 hari karena enggak sehari penuh menyetrika itu enggak teman-teman. Ini disambi-sambi, sambil masak, sambil belanja, sambil bersih-bersih, dan juga sambil ngedit. Kemudian pakaian kami bertiga yang sudah disetrika langsung masukkan ke koper. Nah, bulan Oktober di negara Norwegia itu musim gugur dan juga musim libur. Di musim gugur teman-teman, jadi anak-anak sekolah di seluruh Norwegia itu libur 1 minggu. Tapi di setiap wilayah itu berbeda, enggak sama minggu, berbeda-beda. Ibaratnya minggu ini wilayah A libur 1 minggu untuk anak-anak sekolah, kemudian wilayah B libur untuk 1 minggu gitu. Dan di sekolahannya Aldo terakhir sekolah sebelum libur musim gugur itu tanggal 29 Oktober. Nah, keesokan harinya tanggal 30 hari Sabtu itu kita pergi ke bandara untuk
terbang ke luar negeri. Kita di luar negeri itu semingguan teman-teman, karena hari Senin tanggal 9 Oktober itu Aldo harus kembali ke sekolah, Papa Aldo kerja. Jadi hari Sabtu kita pulang. Nah, kok hari Sabtu? Iya, jadi sehari ya, Sabtu ke Sabtu cuma sehari. Nah, rekotan yang di sebelah sini, yang di perjalanan ini kita mau pergi ke Bandara Internasional Norwegia. Dari rumah ke sana sekitar 2 jam. Kalau macetnya banyak itu lebih. Jadi kita itu bangunnya pagi-pagi, jam 5 sudah bangun, jam 9 kita mulai keluar dari rumah. Nah, kalau berpergian walaupun itu pergi di dalam negeri, itu Pak Su selalu pokoknya waktunya itu lebih awal gitu teman-teman. Jadi di setiap kali kita mau pergi ke luar negeri itu 3 jam sebelum pesawatnya terbang itu kita sudah check in teman-teman. Kalau kita ke dalam negeri perginya itu 1 jam 2 jam itu Pak Su sudah siap-siap mau pergi, sudah nungguin gitu. Nah, dari rumah ke bandara itu kita melewati banyak sekali jalan tol, dan bayar jalan tolnya itu otomatis sudah di mobil gitu loh. Jadi nggak ada bayar cash atau kartu berhenti. Tolnya itu gantung di atas jalan seperti lampu jalan. Dan di setiap musim panas kita bayar tolnya itu lebih banyak dari musim gugur atau musim salju, karena musim panas kita kan banyak sekali berpergian gitu. Jadi itu lebih berkali lipat bayar jalan tol. Akhirnya kita sudah memasuki wilayah parkiran di bandara. Jadi di setiap kita pergi ke luar negeri, mobilnya sabar menunggu kita di sini teman-teman. Nah, bayarnya itu nanti kalau sudah pulang. Tadi sewaktu kita masuk ke sini di pintu gerbang itu kan ada harga-harganya sehari, seminggu, sebulan. Jadi masuknya ke sini bayarnya juga otomatis teman-teman, dan bayarnya nanti kalau sudah keluar dari bandara. Selama ini kita melewati jalan tol itu kan banyak sekali kita parkir mobil, banyak sekali di berbagai tempat, tapi itu merasa kita itu nggak bayar teman-teman. Tahu-tahu totalan, tahu-tahu tagihan gitu, wah bludak gitu ya. Bayarnya itu tergantung orangnya ya, itu tagihannya tergantung orangnya, mau sebulan sekali, 2 minggu sekali ya. Ada mobil. Nah, tempat parkiran mobil di bandara ini luas sekali, jadi kita harus ingat nomornya, kalau enggak nanti kita bingung nyari mobilnya di mana. Apalagi setelah dari negara panas pasti pulang kedinginan, mobilnya mana, tambah bingung. Nah, setelah kita parkir selesai, kita ambil kopernya. Itu kendaraan umum untuk ngantar penumpang, jemput antar dari bandara ke tempat parkiran itu datang teman-teman. Jadi kita nggak perlu nunggu, kita sangat beruntung. Nah, kita naik kendaraan dari tempat parkir ke bandara itu cuman 5 menitan saja teman-teman, dan tentu saja gratis ya. Dan penuh di dalam busnya itu, penuh, banyak orang mau liburan. Akhirnya kita sudah di dalam bandara Norway. Seperti ini suasananya, nggak begitu penuh. Nah, kalau musim libur di musim panas di bulan Juli, di sini lumayan penuh teman-teman. Kali ini kita bawa kopernya itu yang besar 2, yang kecil 1, jadi beratnya itu nggak kelebihan. Nah, di tempat sini nih teman-teman, kalau saya keluar negeri sendiri, di sini nih perpisahan sama Pak Su sama anakku, karena Pak Su sama anakku nggak ikut, saya pulang ke Indonesia sendiri. Di sini nih sedih banget teman-teman, bener, karena kalau saya mau ambil kereta api dari rumah ke bandara itu nggak boleh sama Pak Su, anakku pengen ngantar juga, jadi selalu diantar, dijemput sampai di sini nih, di sekitar sini nih teman-teman. Nyesek, hidung meler, hati sesek, pokoknya mata penuh sampai di dalam pesawat itu. Ya Allah, sedih banget. Bahagianya sedikit tapi sedihnya banyak gitu, karena saya pulang ke Indonesia itu bukan musim libur, musim biasa gitulah. Pokoknya mana yang saya mau pulang ya itu pulang gitu. Jadi itu enggak tepat bulan harus pulang gitu, enggak, semau saya saja. Nah, terakhir saya ke Indonesia itu tahun 2019. Setelah itu kan ada wabah melanda dunia ya, jadi saya belum
pulang ke Indonesia selama ada wabah. Nah, sebelum ada wabah itu saya ke Indonesia ada yang setahun 2 kali, Pak, 2016 atau 2017 itu setahun 2 kali. Jadi sebelum ada wabah itu saya keluar negeri dalam setahun itu beberapa kali teman-teman, karena musim panas kita keluar negeri, tapi bukan ke Asia, ke Eropa gitu, sama anak, sama suami, sama keluarga gitu. Nah, tepat di depannya kita ini, istri sama suami ini mau check in ya, tapi itu yang jalan untuk masukin tas-tas itu nggak bisa masuk teman-teman, itu berhenti karena di dalam itu ada koper, tapi kopernya nggak bisa keluar, ditarik kembali susah, jadi kita pindah ke sebelahnya. Dan kemudian anakku kena raba-raba oleh pekerja bandara teman-teman, suruh masuk di X-ray itu, dan juga tasnya Pak Su kena buka-buka gitu, di apa itu namanya, ada kertas ditempel-tempelin terus dicek di seperti komputer gitu loh, ya Allah. Di vlog hari ini saya sengajakan merekod semua kegiatan dari rumah sampai ke airport lagi. Jadi bisa berbagi pengalaman dengan kalian semua. Kalian bisa melihat online dan juga untuk dokumentasi ya. Dokumentasi. Kayaknya sih dokumentasi ya. Jarang sekali ngomong teman-teman. Jadi itu kayak ingat kayak salah. Nah, di dalam bandara setelah kita check in itu ada tempat untuk mengisi ulang botol air gitu teman-teman. Jadi airnya ini nih langsung diminum dan airnya segar, dingin banget, sama seperti di rumah. Dan ini nggak ada bau-bau pemutih, itu nggak ada. Jadi itu kita beli air tapi airnya nggak habis, kemudian kita buang sebelum kita check in, kemudian kita isi di sini. Jadi di dalam pesawat kita nggak perlu beli air. Dan selanjutnya Pak Su ambil uang kontan untuk bayar kendaraan. Nanti ada orang jemput di bandara teman-teman, jadi kita butuh uang kontan. Selanjutnya kita menuju ke ruangan tunggu. Jadi sambil menunggu kita masuk ke dalam pesawat, kita lihat-lihat toko-toko di bandara ya. Semua barang-barang yang dijual di bandara ini tidak dikenakan pajak teman-teman, jadi tax free gitu. Jadi kita cuci mata gitu loh. Saya paling senang kalau cuci mata, apalagi ada kecil-kecil unyu-unyu gitu. Dan alhamdulillah berkat doa kalian semua, alhamdulillah bulan Juli sampai sekarang itu alhamdulillah saya bisa duduk di mobil 3 jam tanpa berhenti teman-teman. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak sedalam-dalamnya untuk sahabat Moda Norway yang selalu mendoakan kesehatan saya, keluarga saya sangat menghargainya. Terima kasih banyak ya, salam hangat selalu. Ya Allah, dulu itu kalau mau ngikut anakku olahraga ke luar kota gitu ya, kalau 1 jam oke. Dan duduknya itu pakai pantat 1 gitu, nggak bisa duduk rata. Pantat 2 itu nggak bisa teman-teman, harus duduk sebentar rata, nanti 30 menit nanti di pantatnya dimiringin gitu, karena balung saya di pantat itu, ekornya itu balungnya sakit banget. Pernah saya cerita, sudah nggak usah cerita lagi, ada kok vlognya, dan vlognya itu nggak hanya 1-2, ada beberapa. Nah alhamdulillah mulai Juli itu alhamdulillah ya Allah bisa duduk di mobil tanpa berhenti. Jadi waktu liburan sama keluarga waktu bulan Juli itu 3 jam, kemudian kita berhenti 2 jam, berhenti di kafe gitu. Alhamdulillah orang tuaku itu sangat baik sekali. Nah setelah pesawatnya di atas awan, saya berdiri teman-teman. Itu kan ada jalan di pertengahan, duduk kursi mau ke toilet itu jalan ke toilet gitu. Tapi nanti kalau pesawatnya turun ke bawah atau pesawatnya naik gitu wajib duduk ya. Anak sama Pak Su duduk santai di ruangan tunggu, kita lihat-lihat di sekitar ya. Jadi setelah saya ada masalah kesehatan, tulang kaki sakit, nggak bisa duduk lama, itu saya belum ke Indonesia teman-teman. Mama saya juga sudah tahu, karena pertama kali yang tahu itu mama saya waktu saya pulang ke Indonesia. Itu benar-benar ya Allah sakit bener, ya Allah bener teman-teman, gerak jari, jemari, jempol kaki itu sakit bener, nggak bisa kemana-mana ya Allah. Aku itu kan sendirian pulang ke Indonesia, anak suami nggak ngikut ya Allah. Aku tuh nangis, pokoknya aku sudah nggak mau ngerasain sakit seperti itu. Saya sudah nggak mau ngerasain trauma di badan, nggak mau ngerasain trauma di hati, di pikiran, di otak, pokoknya nggak mau. Pokoknya saya sudah nggak mau traumaan lagi. Trauma itu sakit bener. Mak saya sudah tahu teman-teman. Jadi mama saya paham dengan keadaan saya teman-teman. Kenapa nggak pulang, biasanya setahun sekali, setahun 2 kali pulang. Nah yang tahu itu bapak almarhum di Indonesia dari sini kan jauh banget
banget, duduknya lama. Jadi itu ya Allah. Nah, setiap keluarga Modanore mau pergi liburan, semua yang ngurus itu Pak Su. Kita ngurus pakaian saja, dari rumah, penginapan, perjalanan di jalan, terbang, semua Pak Su teman-teman. Pokoknya kita tinggal duduk ngerekod bawa pakaian sudah. Nah, kalau tempat penginapan itu sebelum deal dibeli gitu, disewa gitu ya, itu Pak Su ngasih lihat, kita mau nginep di sini, kamu cocok, kamu mau nggak? Kalau saya itu di mana saja mau teman-teman. Yang penting ada atap untuk tidur di tempat liburan, ada airnya, ada air panasnya, air hangatnya. Nah, jadi hari ini vlognya kita mau terbang ke negara Spanyol. Tepatnya kita mau liburan di musim gugur itu di kota Marbella, Spanyol. Iya. Nah, Good afternoon, Captain. Wishing you welcome on board this SSN Starlines flight bound for Malaga. Flight time this afternoon will be 4 hours. But before departure, our colleagues in the cabin will show you some of the safety equipment we have on board. Please pay close attention. Wish you a pleasant flight. Av sikkerhetsmessige hensyn så ber vi deg beholde sikkerhetsbeltet fastspent, holde stoler i gavor i loddrett posisjon, samt redningsvei fri til håndbagasje, inntil skiltet med setebeltet er slått av. Vær forsiktig når du åpner bagasjen, slik at ingen bagasje faller ut. Når du går ut av flyet, ta en sjekk rundt deg, sånn at det ikke brenner igjen noen ting om bord. Vær oppmerksom på nivåforskjellig mellom flyet og rommet eller trappa når du går av. Røyking er først tillatt i oppmerkede røykområder. Vi håper at du har hatt en behagelig tur med oss i SAS og Starlines i dag, og det er hyggelig å ha dere bord. Inntil vi ses igjen, så sier vi tusen takk, og ser frem til å ønske velkommen til oss i SAS Norge. Ønsker alle sammen en fortsatt god helg, og hvis dere skal på ferie, så må dere ha en riktig god ferie. Ladies and gentlemen, welcome to Malaga. For safety reasons, please keep your seatbelt fastened, keep your seat back and seat upright, and escape restricting cabin luggage until the seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead compartments and cabin baggage light before leaving us, ensure that you did not leave any belongings behind. When disembarking, be aware of the differences levels between the aircraft and the jet bridge or stairs. Smoking is only permitted within designated smoking areas. We hope that you have enjoyed this flight with SSN Starlines today. It was a pleasure having you aboard. Until next time, and from all of us at SES, thank you and we look forward to seeing you aboard again soon. I'd like to wish you all a very pleasant weekend and a good holiday. Selamat datang di Spanyol. Alhamdulillah sudah turun dari pesawat. Sekarang kita berada di Bandara Malaga, Spanyol, dan penerbangan dari Bandara Oslo, Norway ke Bandara Malaga, Spanyol itu 4 jaman teman-teman. Alhamdulillah lancar semua. Nah, Bandara Malaga, Spanyol ini jauh sekali dari ibu kota Spanyol teman-teman. Ibu kota Spanyol itu kan Madrid. Kalau dari bandara ini ke Madrid itu naik pesawat sekitar 1 jaman, belum nanti kita nunggu pesawat 2 jaman. Dan di tahun 2018 kita liburan di kota Barcelona. Dari sini ke kota Barcelona naik mobil itu sekitar 10 jaman. Kalau naik pesawat sekitar nggak ada 2 jaman, nunggu pesawatnya 2 jam. Jadi lumayan jauh ya. Lokal? Lokal.
Itu. Sama. Kata Pak Su, punya kita seperti mau liburan sebulan penuh. Nah, sekarang kita nyari orang yang menjemput kita. Mana namanya ya? Ini bukan, mungkin di luar sana mungkin. Selanjutnya kita menuju harga kursi pesawat untuk orang 3 ya. Anakku itu harganya kursinya sudah orang dewasa teman-teman. Dan harga kursinya jadi 6 ya. Kita berangkat ke Spanyol terus nanti kita pulang. Tapi pulangnya beda teman-teman. Nggak sama seperti kita berangkat ke Spanyolnya enggak. Dan nanti vlognya sendiri ya. Nanti ini kepanjangan. Nah untuk tiket pesawat orang 3 dari Oslo Norway ke Malaga Spanyol pulang pergi uang Norway itu 20.739. Saya ulangi, silahkan kalian tuker uangnya kalian di mana ya, tuker sendiri ya ke Google gitu ya. Nah saya ulangi, tadi berapa ya Allah? Ini saya banyak ngomong teman-teman. Jadi saya kalau sudah banyak ngomong jadi belepotan bener. Sebenarnya ini saya capek bener. Tapi saya harus bikin vlog ini ya. Nah karena ada vlog yang di Spanyol sudah tayang, saya sudah siaran langsung. Ini jadi ini sisanya gitu loh. Jadi tiket pulang pergi pesawat dari Norway ke Spain itu kan luas banget. Dari Oslo Norway ke Malaga Spanyol tiketnya uang Norway 20.739 dan Pak Su itu sudah milih tiket yang paling murah teman-teman. Dan Pak Su beli tiketnya di pertengahan bulan September. Pak Su itu kalau beli tiket nggak pernah awal-awal, nggak tahu kenapa. Dulu saya sudah beli awal 2 bulan sebelumnya atau 1 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya. Tapi suamiku diem aja, ya sudah saya nurut aja. Nah setelah kita keluar dari bandara kita disambut dengan cuaca panas, udara panas, dan rumput-rumput di sepanjang jalan itu nggak ada teman-teman, seperti Sahara gitu loh, pasir-pasir, tanah-tanah yang nggak ada rumputnya. Vlog hari ini sudah dulu, ditunggu ya vlog di kota Marbella di negara Spanyol. Semoga kalian semua mempunyai hari yang bahagia.